Ada satu hal yang juga penting untuk kita cermati, itu adalah terkait dengan pembahasan RKUHP, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana pembahasan RKUHP ini sudah berjalan sangat lama, sangat panjang, dan ada pro kontra yang selalu mewarnai. Dan tentu saja sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian dari kelas pekerja, kita berkepentingan untuk memastikan agar RKUHP tidak melanggar hak asasi manusia. Karena bagaimanapun ketika sebuah regulasi dibentuk, kemudian diundangkan, dan ketika dia membatasi terkait dengan hak asasi, maka itu juga akan merugikan bagi kepentingan kita sebagai warga. Dan oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan agar undang-undang yang kemudian berpotensi untuk membatasi hak asasi manusia, berpotensi untuk bahkan mempidanakan orang yang tidak bersalah, tidak boleh ada dalam perundang-undangan kita. Dan kita masih ingat beberapa waktu yang lalu, selain terkait dengan demonstrasi penolakan terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, demonstrasi terkait dengan penolakan RKUHP juga meluas di mana-mana. Aksi besar dilakukan, salah satunya adalah untuk mengkritisi beberapa pasal yang dianggap membatasi kebebasan warga, beberapa pasal yang dianggap bermasalah. Dan kali ini kita mendengar kabar bahwa dalam waktu dekat RKUHP akan segera disahkan sebagai undang-undang. Namun juga walaupun akan segera disahkan, undang-undang ini juga tidak luput dari permasalahan. Koalisi masyarakat sipil misalnya mencatat ada 10 permasalahan yang ada dalam RKUHP. 10 permasalahan itu yang pertama adalah terkait dengan aturan living law, di mana koalisi menilai aturan living law sebagai peraturan yang semakin memudahkan kriminalisasi terhadap masyarakat. Sebab pasal tersebut bersifat karet, mengingat kebudayaan di Indonesia yang sangat amat beragam. Jadi pasal-pasal karet ini seringkali digunakan oleh kepentingan tertentu, digunakan oleh kelompok tertentu, bahkan digunakan oleh aparat hukum begitu untuk menjerat, mengkriminalisasi mereka yang dianggap berbeda. Aturan terkait dengan living law ini menjadi satu catatan penting yang kemudian perlu diperhatikan dalam RKUHP. Pasal lain yang kemudian dianggap bermasalah adalah terkait dengan pasal hukuman mati, di mana pada pasal hukuman mati kita menilai bahwa potensi pelanggaran hak asasi manusia berat dari pasal tersebut sangat tinggi begitu. Sebab seringkali terjadi di mana kesalahan hukuman mati itu dilakukan, di mana orang yang tidak bersalah kemudian karena sebuah proses persidangan atau proses peradilan yang kemudian bermasalah, sehingga menyebabkan orang yang seharusnya tidak dihukum mati itu kemudian dihukum mati, atau bahkan orang yang tidak bersalah itu kemudian dia ada kemungkinan untuk dipersalahkan dan kemudian menerima hukuman mati. Nah, masalahnya adalah ketika kemudian hukuman mati sudah dilakukan dan kemudian mereka yang dianggap bersalah itu tidak terbukti bersalah, apakah kita bisa menghidupkan kembali? Kan tidak mungkin. Nah, oleh karena itu pasal terkait dengan hukuman mati ini adalah pasal yang semestinya tidak ada dalam RKUHP karena dia punya potensi untuk terjadinya sebuah pelanggaran. Nah, hal lain yang juga dipermasalahkan oleh koalisi masyarakat sipil adalah terkait dengan perampasan aset untuk denda individu, di mana dalam pasal ini koalisi menilai hukuman kumulatif berupa denda akan semakin memiskinkan masyarakat miskin dan memperkuat penguasa. Karena metode ini merupakan metode yang sangat kolonial dan hanya menjadi ruang bagi negara untuk memeras atau mencari uang dari rakyat. Kita bisa membayangkan soal denda bagi orang yang kaya, orang yang punya duit, itu bukan menjadi sebuah permasalahan besar. Bahkan jangankan hanya membayar denda, bahkan tidak menutup kemungkinan dengan uang yang mereka punya, dia bisa membeli hukum. Artinya orang yang bersalah karena kemampuan finansial mereka, dia bisa membuat dirinya menjadi tidak bermasalah. Tawar-menawar, kong-kali-kong terkait dengan berapa hukuman yang akan dijatuhkan, itu juga memungkinkan terjadi dengan adanya uang. Praktek suap yang seringkali kita dengar di dunia peradilan. Dan bagi orang miskin, permasalahan ini menjadi hal yang berbeda. Kalau kemudian RKUHP memungkinkan adanya perampasan aset untuk denda individu, ini juga akan semakin membuat orang miskin menjadi semakin miskin. Sudahlah dia tidak punya, kemudian karena dirampas asetnya, kemudian dia menjadi semakin tidak berdaya. Nah, hal lain yang juga disoroti adalah terkait dengan pasal penghinaan presiden. Dan permasalahan yang akan muncul dari pasal ini adalah terkait dengan bagaimana ruang aspirasi bagi rakyat akan mati. Sebab pasal penghinaan presiden bisa menjadi tameng saat warga mengkritisi kebijakan presiden. Jadi soal terhina atau tidak terhina itu kan soal perasaan. Bagaimana misalnya kalau kemudian karena sebuah kritik yang disampaikan oleh rakyat, sebuah pendapat yang berbeda yang ada di masyarakat kemudian menjadikan masyarakat itu terkena delik ini, penghinaan sebagai presiden. Dan saya kira ini adalah sesuatu yang tidak tepat begitu, karena yang namanya presiden sebenarnya dia adalah lembaga. Dan sebagai lembaga, tentu saja dia tidak punya hati, tidak punya perasaan begitu. Beda dengan presiden sebagai individu, presiden sebagai orang, sebagai manusia, tentu dia punya perasaan, dia bisa merasa terhina begitu.
Tapi presiden sebagai sebuah lembaga, dia tidak punya perasaan itu. Dan oleh karena itu, pasal terkait dengan penghinaan presiden ini juga menjadi satu hal yang kemudian dipermasalahkan oleh masyarakat, terutama oleh koalisi masyarakat sipil. Nah, hal lain yang juga dikritisi adalah terkait dengan pasal penghinaan terhadap lembaga negara dan pemerintah. Jadi sama seperti dengan penghinaan terhadap presiden, koalisi menilai pasal penghinaan lembaga negara dan pemerintah itu berbahaya bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Pasal ini juga sangat mudah dieksploitasi bagi suara-suara kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara. Ini menjadi satu hal yang saya kira juga penting untuk dicatat terkait dengan beberapa permasalahan yang ada dalam RKUHP. Berikutnya adalah pasal terkait dengan contempt of court. Koalisi menilai pasal ini akan menjadikan posisi hakim di ruang persidangan seperti dewa. Dalam persidangan seringkali masyarakat menemui adanya hakim yang memihak. Apabila pasal ini disahkan, maka ketika ada sikap yang dianggap tidak hormat terhadap hakim, maka sikap yang dianggap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan dapat dianggap sebagai penyerangan integritas. Tentu pasal ini akan membahayakan lawyer, saksi, dan bahkan korban begitu. Dan yang lain adalah pasal terkait dengan unjuk rasa tanpa pemberitahuan. Menurut koalisi, pasal unjuk rasa tanpa pemberitahuan sejatinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama adalah pasal 28 yang menjamin kebebasan berkumpul dan berpendapat. Bagaimana mungkin sebuah aksi unjuk rasa yang kemudian dia adalah bagian dari menyampaikan pendapat, yang pemberitahuan itu sebenarnya adalah soal administrasi, kemudian bisa berakibat kepada pemidanaan. Kemudian yang juga dikritisi oleh koalisi masyarakat sipil adalah terkait dengan pasal penyebaran paham bertentangan dengan Pancasila. Pasal ini dikhawatirkan akan memberangus ide-ide kritis di tengah masyarakat. Koalisi menilai pasal ini mengeksploitasi Pancasila untuk mengekang pendapat masyarakat sebagaimana hal tersebut dilakukan di zaman Orde Baru. Kemudian ada lagi pasal edukasi alat kontrasepsi, di mana koalisi menyebut pasal ini akan membahayakan bagi tenaga-tenaga pengajar kesehatan. Pasal ini juga dinilai berbahaya bagi orang yang mengajarkan kesehatan reproduksi bagi anaknya. Dan yang terakhir adalah pasal tindak pidana terkait agama. Dalam pasal ini, menurut koalisi, negara seolah-olah berusaha masuk ke dalam ruang privat warganya. Mereka menyebut negara mampu mengatur keyakinan yang diyakini oleh masyarakat berkat adanya pasal ini. Itulah beberapa pasal terkait dengan RKUHP yang disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil terkait dengan bagaimana RKUHP punya potensi adanya pasal-pasal bermasalah. Pasal-pasal yang perlu kita kritisi, pasal-pasal yang mestinya tidak ada dalam RKUHP, karena pasal-pasal tersebut berpotensi menyebabkan terjadinya kriminalisasi terkait dengan warga. Dan kita juga masih ingat bagaimana gerakan buruh pada beberapa waktu yang lalu itu juga mengkritisi terkait dengan RKUHP. Bahkan mereka juga menyuarakan terkait dengan penolakannya terkait dengan RKUHP. Ini saya kira juga menandakan bahwa gerakan buruh juga peduli terkait dengan bagaimana perundang-undangan di Indonesia disusun. Oleh karena itu penting bagi kita untuk bersikap untuk mengkritisi, menyuarakan kembali terkait dengan RKUHP. Karena bagaimanapun ketika ada undang-undang yang bermasalah, rakyatlah yang akan mendapatkan getah.